Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rabina Meriska Putri dengan NIM 230506949, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Syadsi Madani. Di video hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Design Thinking pada mata kuliah Desain UI UX. Pada slide pertama ini, terdapat pengertian mengenai design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah metodologi yang menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Metode ini berguna untuk mengatasi masalah kompleks yang belum terdefinisi dengan baik atau belum diketahui karena berfungsi untuk memahami kebutuhan manusia yang terlebih. Selanjutnya, di sini ada tahapan design thinking, terdapat empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize adalah langkah pertama dalam design thinking yang berfokus pada usaha memahami pengguna secara mendalam, mulai dari kebutuhan, keinginan, hingga permasalahan yang mereka hadapi saat menggunakan suatu produk. Pada tahap ini, desainer harus mengesampingkan asumsi pribadi dan menggali insight nyata melalui riset, observasi, wawancara, konsultasi dengan ahli, dan terlibat langsung dalam lingkungan pengguna. Tujuan dari tahap empathize ini untuk membangun empati agar desainer dapat merasakan apa yang dialami pengguna, sehingga solusi atau produk yang dirancang benar-benar relevan, mudah digunakan, dan sesuai dengan harapan pengguna. Tahap kedua yaitu define adalah proses menganalisis dan mengolah seluruh data dari tahap empathize untuk merumuskan inti permasalahan yang benar-benar dialami pengguna. Pada tahap ini, desainer mengolah dan mengkaji temuan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan merumuskan pernyataan masalah secara jelas dengan tetap berfokus pada perspektif manusia, bukan tujuan bisnis. Misalnya, hasil wawancara dari tahap empathize pada pengguna e-commerce ditemukan bahwa mereka sering kesulitan menemukan produk karena navigasi yang membingungkan. Jadi, masalah yang harus diselesaikan bukan tentang bagaimana meningkatkan penjualan, tetapi bagaimana membuat menu dan tampilan website menjadi lebih mudah dipahami agar pengguna dapat menemukan produk dengan cepat tanpa kebingungan. Kemudian hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah solusi, fitur, dan fungsi produk pada tahap berikutnya, sehingga ide yang dihasilkan benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan pengguna. Kemudian tahap ketiga ada ideate, adalah proses menghasilkan berbagai ide atau solusi kreatif untuk menjawab permasalahan yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada tahap ini, penting untuk berpikir bebas tanpa batasan agar ide yang muncul lebih inovatif. Teknik yang sering digunakan antara lain brainstorming, mind mapping, hingga scamper. Di akhir tahap ide terkumpul, kemudian dipilih dan dievaluasi untuk menentukan solusi terbaik yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap keempat adalah tahap prototype, adalah proses membuat model atau versi awal dari solusi yang telah dipilih, dengan bentuk yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah seperti sketsa, mock-up, dan model simulasi. Melalui tahap ini, desainer dapat menemukan kekurangan, memahami perilaku pengguna, serta memperbaiki atau memilih solusi terbaik sebelum masuk ke pengembangan produk akhir. Tahap terakhir ada tahap tes, adalah proses menguji prototipe secara langsung kepada pengguna untuk melihat apakah solusi yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Dalam tahap ini, desainer mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk, mengumpulkan feedback, serta menemukan kelemahan atau masalah yang belum terdeteksi sebelumnya. Hasil dari pengujian digunakan untuk melakukan perbaikan dan jika diperlukan, desainer dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk menyempurnakan solusi. Tujuannya adalah memastikan produk akhir bebas dari masalah, mudah digunakan, dan sesuai dengan harapan pengguna. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.